Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal Qur'ani. Alhamdulillahilladzi ja'alahum ahlallahi wa khassatan. Alhamdulillahilladzi alqana fi lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كما علمنا أن نحمده ونشكره شكرا كما علمنا أن نشكره إن الله هو المقدم وهو المؤخر بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته وذريته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a, diiringi dengan pengantar hujan yang tadi sudah turun sebelum maghrib. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang Allah turunkan melahirkan rahmat dan ampunan dengan izin Allah kepada kita semua yang tengah belajar bertafakuh fid din. Terkait hujan ini Allah menyebutnya dengan ghaith di dalam Al-Quran di surah ke-31 Luqman di ayat ke-34. Allah menyampaikan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sungguh hanya milik Allah 5 hal, yang 5 ini tidak akan pernah dibagikan informasinya kepada makhluk manapun, termasuk malaikat. Pun demikian dengan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak diberitakan informasinya. Yang pertama kata Allah adalah tentang pengetahuan terjadinya waktu kiamat. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan dengan bahasa yaumul akhir, kemudian ada dengan yaumiddin, ada dengan yaumul qiyamah, bahkan dengan surahnya surah 75, ada dengan waktu spesifiknya dari mulai menitnya, detiknya, jamnya, disingkat dengan kata sa'ah namanya. Sa'ah. Ya, sekarang disebut dengan jam. Kam sa'ah, jam berapa sekarang? Berarti masuk ke jamnya, menitnya, detiknya. Kata Allah tidak akan pernah ada yang tahu kapan terjadi kiamat, waktu spesifiknya, jamnya, menitnya, detiknya, kecuali hanya Allah saja. Manusia bisa berhitung, manusia bisa berusaha memprediksikan apapun yang terjadi, yang ingin mereka kemudian prediksikan, tapi kepastian hanya ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaidah mengatakan jika sudah ditetapkan hak prerogatif Allah, maka jangan pernah dengarkan pendapat makhluk ketika berbicara tentang waktu spesifik apa yang disampaikan di hari kiamat ini. Kalau ada yang berkata kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung abaikan saja. Tidak perlu kemudian kita panjangkan karena hanya akan membuang waktu, tenaga dan pikiran kita saja. Dulu pernah ada isu kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Beberapa pasar sepi. Saya sedang ada di Garut sampai sebagian jalan kosong karena isunya kiamat akan terjadi besok. Rupanya alhamdulillah tidak kejadian. Setelah tidak terjadi ada berita diundur tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dan tidak terjadi juga. Yang kedua kata Allah wa yunazzilul ghaith. Ghaith ya, dan hak Allah dan hanya milik Allah pengetahuan untuk mengatur cuaca. Termasuk hujan di sini. Kapan musim panas, kapan musim dingin, semi dan sebagainya, ada apa di dalamnya? Bagaimana cara mengatur turunnya hujan? Hujan disebut ghaith ketika diturunkan. Ghaith itu tidak disebutkan kecuali segala hal yang mengandung manfaat, rahmat. Karena itu kalau orang ingin minta sesuatu yang mengandung manfaat, rahmat, kemuliaan, maka tambahkan ista di depannya. Ghaithun, tadi kata ghatha ditambah ista, istaghatha, sifatnya disebut istighathah. Permohonan kepada Allah agar diturunkan rahmat dan kemuliaan disebut dengan istighathah. Hujan kata Allah, saya turunkan jadi rahmat. Kalau perkara menjadi banjir, jadi macam-macam, jadi badang, bukan hujannya yang salah. Boleh jadi salurannya kemudian yang tidak sempurna untuk dikelola dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu kita syukuri nikmat Allah yang telah menurunkan hujan.
Dan doa Nabi SAW yang meminta kita untuk mengucapkan itu ketika itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang menimpa kami. Jadi yang mengenai kita nafi'a, mengandung nilai manfaat. Kalau bukan dunia, maka akhiratnya. Saya ulang, kalau bukan dunia, maka akhiratnya. Tanah yang kering, kena hujan jadi hidup kembali. Kalaupun bukan dunianya, akhiratnya ya Allah. Saya basah-basahan mau ta'lim, udah kena baju saya, kena motor saya, kena ban saya, kena sendal saya, maka setidaknya kalau dunia belum dapatkan manfaatnya, akhirat jadikan saksi setiap butiran hujan itu yang memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua akan bersaksi. Itu rumus di Quran surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat terjadi kiamat nanti semua digoncang, naik ke atas semua, terbuka apa yang dikandung bumi, maka seluruh yang pernah kita pijak di bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah apa yang pernah kita kerjakan di tempat itu. Jadi kalau Anda, maaf ya, pernah berbuat maksiat dan belum bertobat, bersembunyi di satu tempat, bahkan di kamar yang tertutup, maka tempat yang dipijak itu, pulpennya yang digunakan tanda tangannya, mejanya yang dijadikan sandarannya, maaf, kasurnya, karpetnya, segalanya akan bersaksi, ya Allah, dia pernah bermaksiat di sini. Sebaliknya, maka jika Anda pernah berbuat kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun dan tempat itu bersaksi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ditampakkan. Saat tampak itu bisa. Anda sebelum taklim dibuka, Anda sedang membaca mushaf Al-Quran. Baru satu ayat misalnya. Baru satu ayat. Begitu masuk ke satu ayat, alif lam mim. Itu kalimat alif lam mim yang Anda bacakan saat ini dibuka oleh Allah di hari kiamat. Jam sekian. Saat si fulan sedang pasang status di sampingnya, ceklik. Yang ini kemudian sedang baca Al-Quran. Alif lam mim. Tiba kemudian kertas-kertas mushaf itu bicara, ya Allah, si fulan membaca ini karenamu. Ya Allah, si fulan berdoa. Ya Allah, si fulan sedang berdoa, ya Allah, di karpet aku yang telah dia duduki. Ya, tetesan hujan yang berbicara, ya Allah, aku bersaksi juga saat itu bocor, aku mengenai kepalanya. Masya Allah, semua. Jadi kalau kita paham rumus kehidupan, semuanya enak insya Allah, nggak ada yang susah. Dan nikmat menjalani kehidupan. Ya, kemudian wa mata di nafsu madza taksibu ghada wa mata di nafsu bi ayyi ardin tamut. Anda tidak akan tahu kapan dan bagaimana kemudian besok terjadi kepada kita, karena itu siapkan rencana-rencana kehidupan. Karena kita tidak tahu besok akan terjadi apa, maka kata Allah, siapkan rencana hidup. Besok mau ngapain? Nanti malam bangun tahajud jam berapa? Mau istighfar sebelum subuh jam berapa? Besok mau baca Quran berapa ayat? Berapa lembar? Besok mau sedekah di mana? Besok mau baca surat Al-Kahf dari jam berapa sampai jam berapa? Besok mau salawat jam berapa? Asar nanti di mana? Jumatan besok mau di mana? Siapkan itu sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau bisa bikin peta sampai hari kiamat, sampai ke surga. Di kata Quran, manusia yang baik itu, peta hidupnya itu sampai ke akhiratnya. Sampai akhirat. Jadi cara nurunkannya begini. Cara nurunkannya, Anda mau masuk surga yang mana dulu? Saya pengen surga bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang soleh, bersama para syuhada, bersama para siddiqin. Apa amalannya di dunia? Saat amalannya itu sudah ada, bikin kurikulum di bumi. Mengejar itu saja, siapkan. Apakah itu sholatnya? Ahli surga ini amalan sholatnya begini, tahajudnya begini. Apakah Qurannya? Apakah sedekahnya? Apakah puasanya? Dan itu tidak harus kemudian menepikan pekerjaan tugas Anda di dunia. Bukankah bisa jadi karyawan yang sambil jadi bekerja membaca Al-Quran? Di jalan baca Quran, malamnya tahajud, jalannya istighfar. Jadi Anda saat yang bersamaan tetap bekerja dalam kehidupan dunia, tapi punya nilai akhirat. Nah, ini ada bagian yang hilang dalam kehidupan umat Islam sekarang. Ini yang coba kita turunkan. Di peta orang-orang dulu, para sahabat tuh banyak kok. Maaf ya, yang jadi pebisnis ada, yang di birokrasi ada, diplomasi ada, yang dosen ada. Wah, komplit kehidupannya. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk berburu kemuliaan akhirat. Itu poinnya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, maka siapkan untuk besok, petakan, turunkan dari peta akhirat kita. Kemudian wa mata di nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak tahu kapan dan di mana engkau wafat. Karena itu siap-siap. Mungkin ada bagian detik yang kita lalui, di situ kita akan pulang.
Karena itu ada pendapat para ulama mengatakan kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Dan itu akan mengembalikan kita ke dalam jalan yang benar lagi. Balik lagi. Karena nggak tahu kapan pulang. Anda harap-harap meninggal di tanah suci, tiba-tiba meninggal pulang di tanah kusir. Itu Tanah Abang misalnya. Bisa jadi. Ya, kita nggak tahu kapan di mana kita pulang, di mana dan kapan. Di mana dan kapan. Tapi kita bisa menyiapkan diri saat pulang itu dalam keadaan yang baik. Caranya jauhi maksiat. Lisan, tinggalkan perbuatan yang kotor dengan lisan. Mata, pandang yang baik-baik. Jadi kalau meninggal itu kita sedang berjuang dalam kebaikan. Wafatnya enak. Makanya ketika wafat itu sedang berbuat baik. Dalam bahasa Arab, baik itu disebut dengan hasanun. Pahalanya disebut hasanah. Sifat utamanya disebut dengan husnun. Akhir kehidupan disebut dengan khatim. Sifatnya disebut khatimah. Maka muncul kalimat husnul khatimah. Akhir hidup yang sedang berbuat baik dalam akhir kehidupan. Makanya pulangnya enak. Nggak ada pikiran maksiat karena pulangnya enak, sedang tenang. Panggilannya pun panggilan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sedang tenang banget, mau meninggal tuh tenang. Saya mau pulang nih, Masya Allah, tenang. Kata Nabi akan tiba masa ketika banyak orang mulai merasakan khawatir dengan kematian. Itu tandanya masih ada terpaut dalam hati kita ini dengan hal-hal duniawi yang pertama atau maksiat yang kedua. Saya ulang ya, kalau ada orang-orang yang masih khawatir dengan kematian, maka dalam jiwanya masih terpaut dengan dua hal yang utama. Satu, sifat berlebihan terhadap dunia sehingga jiwanya tertarik kuat oleh gravitasi dunia. Atau yang kedua, ada maksiat yang tertenun dalam jiwanya sehingga tidak siap dan khawatir rohnya bertemu dengan Rabbnya. Maka segeralah bertobat dan kumpulkan amal soleh. Insya Allah dengan itu akan membuat jiwa kita tenang kembali. Pelaku maksiat itu nggak akan pernah tenang. Ya tidak akan pernah tenang. Karena itu kita mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, memohon taufik kepada Allah. Pertama, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita lebih baik dari sebelumnya, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, saudari kita, tetangga kita, teman kita yang belum mendapatkan hidayah untuk bersyahadat. Semoga Allah kuatkan jiwa mereka untuk bersyahadat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan ta'lim kita di malam hari ini. Insyaallah malam ini kita akan sempurnakan bagian ayat terakhir dari surah Al-Fatihah di firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na qawlihi ta'ala, adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitannya dengan ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon tunjukkan kepada kami jalan-jalan yang mudah, yang lurus, solusi-solusi yang mudah ketika punya masalah. Ya Allah, kesuksesan ketika beraktivitas. Dan ditafsirkan dengan kalimat setelahnya, seperti Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami yang mendapatkan kenikmatan darimu. Wa amma tafsiru hadhihi al-ayat wa huwa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Adapun penjelasan dari ayat ini ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi surah An-Nisa, di surah An-Nisa min ayat 69 dari ayat 69. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapapun yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepada orang itu kenikmatan-kenikmatan yang sama dengan orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat kepada mereka. Bahkan mereka akan dipersatukan dengan orang-orang ini di surga, yaitu pertama kalangan para nabi, kedua kalangan para siddiqin, ketiga kalangan para syuhada, dan keempat kalangan orang-orang soleh. Jikalau Anda bisa menjadikan mereka sebagai bimbingan dan teman hidup, maka itulah sebaik-baiknya bimbingan yang bisa kita jadikan dalam pedoman kehidupan kita. Alhamdulillah, bagi yang mengikuti kajian kita di malam Jumat, saya sarankan melihat dan menyimak video sebelumnya supaya kita bisa tersambung pada pembahasan-pembahasan lanjutannya.
Telah kita uraikan di pertemuan yang lalu bahwa jika kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, kenikmatan dalam kehidupan seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya, maka Allah mengajarkan kita di surah An-Nisa ayat yang ke-69 untuk meneladani 4 golongan utama yang pernah hidup di bumi. Keluarkan manhaj mereka, keluarkan cara kehidupan mereka yang Allah telah sampaikan beritanya dalam Al-Quran, atau keterangan dari Nabi SAW, atau bahkan fakta perjalanan sejarah yang ditendun informasinya sampai ke kita sekarang. Maka 4 kalangan ini, pertama kalangan para nabi, kita telah bahas tuntas di pertemuan sebelumnya tentang nabi-nabi yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Sesuai dengan profesi Anda semua, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada di antara kita misalnya di diplomasi atau di birokrasi atau di jabatan tertentu, maka Allah turunkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, juga Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pedoman dan dijadikan teladan dalam kehidupan. Jika Anda bicara tentang keteladanan dalam menangani penyakit, bersabar dalam sakit, berzikir ketika sakit, maka Allah turunkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa yang ringan, atau kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika ditimpa dengan penyakit yang tidak dialami sebelumnya oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Atau ketika Anda berumah tangga punya persoalan, kata Allah, bukan Anda saja yang punya persoalan, nabi-nabi pun punya persoalan. Nabi Zakaria berumah tangga persoalan yang belum punya keturunan, sampai rambutnya memutih, fisiknya letih, puluhan tahun bersabar dan berdoa. Istrinya divonis monopos, bahkan divonis dengan mandul. Kata dokter, kata klinis secara medis gak mungkin punya keturunan. Namun Allah mengajarkan zikir di lisan Nabi Zakaria alaihissalam yang dibacakan dalam sholatnya. Dengan bacaan itu turun malaikat menyampaikan berita gembira, Anda akan punya keturunan. Berita baiknya, orang yang mengamalkan zikir yang sama, kata Allah, saya pun akan berikan anugerah yang serupa. Jika Anda punya persoalan dalam persaingan, di kedudukankah, di bisniskah, sampai Anda misalnya dijahili orang, disingkirkan, disumpurkan dan sebagainya, maka Allah turunkan kisah Nabi Yunus alaihissalam sampai masuk ke dalam perut ikan paus. Nabi Yunus berzikir, dan zikirnya diabadikan dalam Al-Quran dengan janji dari Allah, kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir yang sama, berdoa kepada Allah, kami akan selamatkan orang ini, berikan kesuksesan seperti kami berikan kepada Yunus alaihissalam. Dan semua prototipe nabi-nabi, bahkan nanti ada Nabi Musa alaihissalam yang menghadapi banyak kesulitan, dan semua gabungan dari ini semua dikumpulkan keteladaannya pada sifat kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kesimpulan yang pertama, kalau Anda ingin sesurga dengan Nabi, kalau Anda ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW plus dengan semua nabi-nabi yang lainnya, maka cara mudahnya keluarkanlah bimbingan dari Nabi SAW bagaimana jalan hidup beliau yang telah ditata dari awal sampai dengan wafatnya. Jalan itu dalam bahasa Arab jika diikuti disebut dengan sunnah namanya. Jamaknya disebut dengan sunnah. Berita yang disampaikan disebut dengan hadis namanya. Baik. Jelas suara saya? Bismillah. Bismillah. Jalannya disebut dengan sunnah. Informasinya disebut dengan hadis. Sesuatu yang disampaikan oleh Nabi. Di semua yang disampaikan informasi-informasi dari Nabi disebut dengan hadis. Jika kita ikuti dan diamalkan disebut sunnah namanya. Jelasnya ini pengertian dasarnya. Saya belum masuk ke gaya fikih atau yang lain. Pengertian dasar. Ya, jangan dipotong video saya. Baik. Jika Anda ikuti disebut dengan sunnah. Karena itu ada istilah disampaikan ketika ikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Ini perintah Allah. Yang dimaksud sunnah itu adalah petunjuk-petunjuk hidup yang bisa kita keluarkan dari bimbingan hidup Nabi sesuai dengan passion atau aktivitas yang kita jalani di bumi. Misal sebagai anak, apa tuntunan Nabi? Sebagai suami, apa tuntunan Nabi? Sebagai pekerja, apa tuntunan Nabi? Ya, sebagai pimpinan, apa tuntunan Nabi? Keluarkan semuanya. Begitu Anda bisa kerjakan itu, maka kita punya peluang untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, surah ketiga Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad,
jika umatmu serius mencintai Allah, maka buktikan cintanya dengan mengikuti semua tuntunan-tuntunan yang dibawa Nabi. Maka jika itu diikuti, akan menurunkan cinta Allah kepada mereka. Jadi satu, para Nabi. Kedua, maka kita sempurnakan bahasan tentang siddiqin, orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan semua tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang, orang-orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Al-Quran serta mengamalkannya juga dalam Sunnah Nabi SAW. Membenarkan, mengamalkan. Kata Al-Quran sholat, kata orang ini sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami benarkan, kami taati untuk diamalkan. Kata Al-Quran puasa, dia puasa. Kata Al-Quran jujur, dia jujur. Kata hadis perkara yang baik, dia berkata yang baik. Kata hadis amalkan ini, dia kerjakan itu. Kata hadis tinggalkan ini, dia tinggalkan itu. Membenarkan, mengamalkan. Dan tanpa ragu, maka itu disebut dengan siddiqun. Ya sebut ini. Nah, yang ketiga, ini yang jadi pembahasan kita malam hari ini, asy-syuhada. Saya ulang, asy-syuhada, golongan syuhada. Ini yang belum kita bahas dan kita akan mulai kesempatan malam hari ini. Dan mohon izin saya sedikit melambatkan bahasan untuk menyesuaikan dengan pembahasan kami pada kesempatan malam hari ini. Golongan ketiga, syuhada. Sudah. Fokus. Siapa syuhada ini? Sampai kemudian banyak orang menginginkannya. Bahkan ada yang menjadi nama orang Ustaz Syuhada. Ada yang menjadi nama masjid, Masjid Syuhada. Ada yang menjadi jalan, nama jalan, Jalan Syuhada. Apakah kemudian dengan nama itu otomatis akan langsung masuk ke dalam surga bersama Nabi? Biar sama Nabi saya namain anak saya Syuhada. Kalau perlu syuhada Nabi, gitu kan? Biar nyambung. Kita lihat apa yang dimaksud dengan syuhada ini, bagaimana klasifikasinya, seperti apa amalan-amalannya. Secara bahasa, sebelum kita masuk ke uraian detailnya, kata syuhada adalah jamak dari kata syahid. Syahid, bukan hotel. Saya ulang. Syuhada jamak dari kata apa? Syahid. Asal katanya dari kata syahida yashhad. Syahid itu punya dua arti dalam bahasa. Bisa bermakna syahid fa'il yang berarti menyaksikan sesuatu. Bisa berarti masyhud dari kata maf'ul yang diperlihatkan akan sesuatu. Jika yang disebutkan makna yang pertama, syahid yang melihat sesuatu, maka sepakat para ulama, termasuk di sini para ulama hadis, disebut dengan syahid jamaknya syuhada karena sebelum mereka wafat, mereka melihat semua kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Kenapa disebut dengan syahid? Jamaknya disebut dengan syuhada. Karena golongan ini sebelum dimuliakan oleh Allah sampai di akhirat bertemu dengan para nabi rasul di surga ini dengan izin Allah, maka mereka diperlihatkan kemuliaan sebelum wafatnya dengan menyaksikan kemuliaan dan janji-janji yang Allah berikan kepada mereka. Ditampakkan keadaan kubur, ditampakkan kumpulan-kumpulan pahala yang telah mereka kerjakan. Ditampakkan kemudian suasana keindahan-keindahan kenikmatan surga yang dijanjikan itu. Sehingga saking nikmatnya penampakan itu, tak rasa kematiannya pun kemudian berlangsung dengan indah dan sempurna. Ada yang menjual senyum, ada yang menjual tenang, berkeringat di keringnya cuma tenang. Ada yang meninggal sambil memancarkan cahaya yang masya Allah auranya tenang, nyaman. Karena melihat sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan masyhud. Masyhud. Kalau yang pertama melihat langsung, syahidun, jamaknya syuhada.
Yang kedua, sekilas ditampakkan, masyhur. Kalau yang tadi itu nampak melihat kenikmatan. Yang kedua hanya sekilas diperlihatkan, ditampakkan sekilas. Kalau di berita itu ada sekilas info ya, slide saja. Nih, lihat gitu ya, lewat ke kenikmatannya. Ya, beda dengan yang pertama. Maka yang kedua punya arti masyhur, ditampakkan kepada mereka sekilas kenikmatan yang akan mereka raih di kemudian hari. Baik, jika kata syahid saja punya dua arti seperti tadi, ditampakkan kenikmatannya, bisa melihat gambaran-gambaran kenikmatan surga yang akan diraih, bagaimana kenikmatan di alam kubur. Ada kemudian golongan kedua yang sekilas ditampakkan saja sehingga tenang dalam wafatnya. Ini menunjukkan yang mendapatkan kenikmatan ini bukan satu golongan amal tertentu, bukan ada pada satu amal saja. Ini menunjukkan amalan ini sifatnya beragam dan menunjukkan amalan ini tidak terfokus pada satu amal saja. Karena itulah kemudian Al-Quran menjamakkan kalimat dari kata syahid menjadi syuhada. Artinya golongan orang-orang yang punya amal beragam, yang saat akan wafat dipersaksikan pahala-pahala kenikmatannya, dan di hari kiamat diapresiasi oleh Allah dengan diberikan anugerah tinggal bersama para nabi dan para siddiqin. Kesimpulan cepatnya, para syuhada adalah orang-orang yang memiliki amalan beragam, bukan satu amalan saja. Pembuka ini saya penting sampaikan, karena nanti sebagian masyarakat ada yang membatasi syahid syuhada dalam satu aspek saja. Pokoknya kalau gugur di medan perang itu syahid, kalau gugur di medan taklim bukan syahid. Pokoknya kalau gugur saat berjuang dengan senjata syahid, tapi kalau dia berjuang dengan pena bukan syahid. Kita akan lihat Al-Quran memberikan bentuk jamak untuk menunjukkan ada banyak amalan untuk mencapai status ini. Apa saja amalan-amalannya yang kalau anda kerjakan, Masya Allah, sebelum wafat ditampakkan kenikmatan pahala, saat wafat kemudian diberikan kenikmatan di alam kubur, dan saat kembali kepada Allah diberikan tempat istimewa dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Siapa mereka? Apa saja amalannya? Dan bagaimana klasifikasinya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan membuat kurikulum untuk mendapatkan itu semua. Detailnya kita bahas dalam menunaikan sholat Isya berjamaah, dan kita turunkan ayat-ayatnya. Dengan izin Allah kita lihat pendapat ulama dalam menafsirkannya, dan setelah itu kita buat kurikulum untuk mengaktualisasikan amalan ini dalam kehidupan kita saat ini. Siap insyaallah? Baik, kita tunaikan sholat Isya dulu, kita tutup sejenak, kita lanjutkan selama menit. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan waktu setelah Isya, dan dengan waktu ini suara di mic jadi lancar, duduk jadi enak, dan kita mudah-mudahan bisa membahas pembahasan malam ini dengan lebih teduh insyaallah. Baik, syuhada para ulama membaginya ke dalam 3 golongan berdasarkan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Asy-syahidul awal, golongan pertama, adalah golongan yang disebut syuhada dunia akhirat. Golongan pertama. Jadi syahidnya mencapai 2 dimensi, dunia dan akhirat. Disebut syuhada dunia wal akhirah. Golongan kedua, ada yang disebut syuhada al-akhirah duna ad-dunya. Syuhada akhirat saja dan tidak disebut dalam syuhada dalam konteks dimensi dunia. Ini tidak ma'ruf di kalangan manusia di dunia disebut syahid. Cuman dalam tinjauan Islam ketika dia ke akhirat nanti statusnya sebagai syahid. Ya? Jadi yang pertama ini ma'ruf di dunia disebut syuhada, di akhirat pun syuhada. Yang kedua, di dunia dia tidak disebut dengan syuhada, tapi di akhirat statusnya oleh Allah disebut dengan syuhada. Jelas? Yang ketiga, syuhada ad-dunya dunal akhirah. Nampak syahid
nampak, kalau nampak itu seperti syahid di dunia, tapi diabaikan oleh Allah statusnya di akhirat. Di syahid dunia, nampak seperti orang syahid dunia, tapi di akhiratnya ditolak oleh Allah status syahidnya. Syahid dunia bukan syahid akhirat. Saya ulang ya. Satu, syuhada dunia wal akhirah, golongan para syuhada yang ketika melakukan amalan ini menjadikannya syahid di dunia, disebut syahid. Di akhirat pun disebut syuhada. Jelas? Yang kedua, syahidul akhirah, syuhadaul akhirah duna dunia. Syahid di akhirat statusnya, tapi di dunia tidak ma'ruf sebagai syuhada. Syuhada saat di akhirat, tidak saat di dunia. Jelas? Yang ketiga, syuhadaud dunya dunal akhirah. Syuhada, syahid, nampak seperti syahid saat di dunia. Orang dunia memandangnya syahid, tapi ditolak oleh Allah syuhadanya saat di akhirat. Jelas? Baik. Yuk kita masuk dalam golongan pertama. Nanti saya bacakan di antara ayat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama, syahid dunia dan akhirah, adalah satu, ini puncak tertingginya, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sampai ia wafat. Orang yang berjuang ya, di jalan Allah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sampai ia wafat. Sering diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan istilah jihad fi sabilillah atau muqatil fi sabilillah. Ya. Cuman sayang di terjemahan sering diterjemahkan dengan perang. Ya, perang itu kosakata yang menurut saya perlu disempurnakan gitu ya. Saya lebih senang istilah dengan berjuang. Ya, konteksnya jadi lebih positif istilahnya. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan niat karena Allah sampai ya wafat. Yuk kita keluarkan ayatnya. Pujian Allah pertama kali kita urutkan surahnya, misal di surah Al-Baqarah dulu. Ya, surah kedua dalam Al-Qur'an, ini pertama kali disebutkan statusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154 sampai 155. Ya. Khususnya di 154-nya, paling kanan sebelah bawah. Sudah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Nanti yang wala nabluwannakum itu golongan yang akhirat tanpa dunia. Kita simpan dulu. Baik, ada ayatnya? Dan jangan Anda semua duga orang yang wafat ya karena sebab ia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia wafat begitu saja. Tapi sesungguhnya Allah akan berikan ia kemuliaan dan kehidupan yang lebih baik, istimewa dibandingkan saat ia hidup di dunia. Masya Allah. Yuk kita lihat bagaimana keistimewaannya. Saya belum bicara sampai konteks akhiratnya dulu. Saya ingin bicara saat di dunianya mulia, kemudian saat ia masuk ke alam kuburnya mulia, dan saat kembali kepada Allahnya begitu mulia. Lihat tafsir ayat ini dibandingkan dengan Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai 171. Lihat tafsir ayat ini ya, dikembalikan ke surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Perhatikan bagaimana Allah muliakan golongan ini yang berjuang di jalan Allah sampai kemudian ia wafat, bagaimana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ada ayatnya? فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah. Masyaallah. ولا تقولوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Jangan Anda duga orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai kemudian dia wafat dalam perjuangan itu sedang berjuang. Berjuang secara fisik disebut dengan jihad. Awas. Jadi jihad itu perjuangan fisik. Berjuang dengan pikiran disebut dengan ijtihad. Jadi kalau Anda merencanakan sesuatu, misal berjuang dengan rencana Anda. Saya mau berjuang nih supaya bangun tahajud di malam hari. Ya, misalnya rencanakan
saya bangunnya mau jam 2, sholatnya jam 3. Itu direncanakan sempurna sekali. Sampai alarmnya pun direncanakan. Saya pasang alarm 4 kali. Kemarin 3 kali, saya bangun jam 5. Ya. Sekarang 4 kali. Jam 2 pas, jam 2 seperempat, 2.30, jam 3 kurang seperempat. Pokoknya setiap seperempat jam lah. Ya. Itu ketika Anda rencanakan, sampai rencanakan wudhunya, mandinya, macam-macamnya, itu perjuangan merencanakan sesuatu disebut ijtihad namanya. Jelas? Baik. Perjuangan mengeksekusi apa yang direncanakan itu disebut jihad namanya, secara fisik. Ya, jadi kalau dalam konteks kecil ya, bukan yang berjuang di medan perang. Konteks kecilnya, Anda mau bangun malam, Anda rencanakan sekarang. Begitu malam alarmnya bunyi, gitu ya, bunyi, langsung Anda bangun. Oh, refleks matikan alarm. Ya. Nah, itu jihad. Usaha Anda itu untuk bangun, walaupun cara pertama matiin alarm. Ya. Nah, bangun lagi, siap lagi. Nah, biasanya bangun yang kedua itu relatif lebih sadar. Saya kan mau bangun malam, kan? Masa kalah sama ini? Sebentar, istighfar, tapi bangun-bangun jam 3 gitu kan? Itu berjuang. Jadi berjuang mengeksekusi sesuatu, perjuangan fisiknya disebut dengan jihad namanya. Jelas? Saya mau ke masjid besok subuhan di masjid A, masjid B, masjid C. Jaraknya dari rumah sekian. Maka kalau ke masjidnya jam 4:06 sudah azan, berarti saya jam setengah 4 sudah harus ke masjid. Rencananya ijtihad dieksekusi dengan jihad namanya. Saya besok mau ke kampus pelajaran jam sekian, saya berangkat jam sekian. Ijtihad, eksekusi, jihad namanya. Jelas? Ya, perjuangan secara fisik disebut jihad. Puncaknya nanti perjuangan ketika membela dan memperjuangkan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam. Awas, nanti aspeknya banyak. Jelas ada membela nanti agama, ada berjuang membela nilai-nilai, kemudian izzah Islam, ada sifatnya bela negara, ada banyak nanti aspeknya. Cuma niatnya itu yang membedakan. Makanya dalam Islam semua aspek itu kembali ke niat. Ke niat, ya. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dari Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh semua pekerjaan itu akan dihisab berdasarkan niatnya. Niat. Itu yang membedakan nanti perjuangan itu menjadi jihad di sisi Allah. Punya nilai tidak itu, syuhada atau tidak. Karena itu kalau Anda belajar hadis misalnya dari Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi punya beberapa kitab. Kitab pertama beliau karang At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu untuk adab, sebelum belajar ilmu belajar adab dulu. Yang kedua Al-Arba'in 42 hadis. Yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Nanti sampai ke Sahih Muslim, ke Al-Minhaj dan sebagainya. Sebelumnya di Riyadhus Shalihin Anda buka bab pertama, Babul Ikhlasi wa Ihdharun Niyah fi Jami'il Aqwali wal Af'ali. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat tuh. Dalam setiap apa yang kita utarakan secara lisan atau yang kita lakukan dalam tubuh kita sebagai perbuatan, maka yang menentukan itu punya nilai atau tidak di sisi Allah adalah niatnya. Di antara pembahasan bab ikhlas ini ada pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, ada seorang lelaki berjuang karena fanatismenya, ada seorang berjuang ingin disebut sebagai pahlawan, maka bagaimana di antara mereka itu yang statusnya jihad fi sabilillah? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, bela negara, bagus, harus dilakukan. Berjuang membela harta benda, ketika ada kemungkaran dan sebagainya, perjuangkan. Berjuang membela izzah dan sebagainya, perjuangkan. Tapi yang membedakan, kata Nabi, niat. Ketika semua niat dikerjakan karena Allah, maka itulah masuk kategori fi sabilillah. Makanya semua pejuang-pejuang kita yang muslim dulu, yang membidani lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, yang dengan darahnya, yang dengan kain kafannya, yang dengan merah putihnya, itu yang membedakan perjuangan mereka, bukan sekedar dunia untuk Indonesia merdeka, tapi ridha Allah. Makanya keluar resolusi jihad, tulisannya resolusi jihad. Karena yang diinginkan berjihad. Berjihad, jadi bela negara ketika diniatkan karena Allah untuk berjuang. Supaya tidak masuk mafsadat masuk ke dalam negara dan merusak nilai-nilai keislaman yang sedang dipraktikkan, maka itu perjuangan. Maka muncul jihad fi sabilillah. Kayak Haji Nur Ali jihad fi sabilillah. Dari Tasik kemudian jihad fi sabilillah. Ya, itu semua berjihad, jihad. Semua itu niatnya jihad. Makanya disadari betul ketika kemerdekaan kemudian diraih, nama Allah dikibarkan. Buka coba, saya kan pembaca undang-undang waktu SD itu. Dan sampai sekarang nggak berubah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mau dibaca apa itu Allah?
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Coba perhatikan, didorong oleh keinginan luhur diletakkan setelah rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari dulu memang punya keinginan luhur. Tidak pengen merdeka. Dia disadari kalau memang Allah tidak berkehendak, gak akan jadi. Makanya ditempatkan kalimat Allah itu di situ. Dan dirangkum kemudian dalam undang-undang, dihargailah masyarakat untuk menunaikan agamanya. Dan umat Islam beribadah dan dijamin oleh negara. Karena perjuangan tadi. Makanya ketika pasal 29 ayat 1 itu dikukuhkan, negara didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Baca pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di konsepsi ketuhanan itu menjadi acuan di negara kita karena sadar ada nilai jihad yang menjadi bidan kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Di pasal 29 ayat 2-nya, negara memberikan kemudian jaminan dan perlindungan pada masyarakat untuk beribadah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin. Kenapa? Karena dari ibadah tadi itu, dari aktivitas kita kemudian mendalami keislaman untuk umat Islam, ada manfaat untuk negara, di antaranya kontribusi jihad tadi. Makanya kalau ada taklim, negara melindungi. Ya, ada orang sholat, negara melindungi. Ada orang haji, negara mengatur. Ada orang zakat, negara mengatur. Itu konsepsinya seperti itu. Ya, ada orang bercadar, ya negara melindungi. Ya, karena bagian dari ibadah gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang belum mengerti, ya dijelaskan, jangan marah-marah. Ya, kalau yang belum paham, dimaklumi saja. Dan gak usah marah-marah. Ngapain marah-marah? Yang belum paham itu dipahamkan. Yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Kalau ada orang memberikan statement kemudian karena belum paham, dipahamkan. Sudah, jangan saling menghujat, selesai. Paham ya? Buang-buang waktu. Saya sering katakan, mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Menyalahkan yang sudah salah, buang-buang waktu. Ini sudah, sampaikan informasinya dan selesai. Ya, karena ada beberapa sekarang, ya, cara berpikir yang tidak wajar gitu. Dan kita koreksi setelah itu, kita hormati, sudah. Ya, misal ada orang misalnya main kuda, main panahan, setelah itu melakukan tindakan kotor. Dia bom orang, dia tembak orang dan sebagainya, gitu kan? Atau disebut dengan terorisme yang sekarang ini terjadi. Oke, tapi atasi, tangkal terorismenya, jauhkan dari nilai-nilai keislamannya, dah tindak itu dengan baik, tapi jangan salahkan kuda dan panahnya. Kalau cara berpikirnya seperti itu, nanti akan ada olimpiade terorisme, olimpiade panahan, olimpiade kuda, olimpiade teroris gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada perbuatan kemudian dikerjakan menjadi hukum kepada yang lainnya. Baik, Anda bayangkan nggak kalau ada orang nusuk orang pakai cadar, lalu dilarang cadarnya. Saya tanya kalau ada orang korupsi pakai dasi, pakai jas, lantas besok-besok nggak boleh orang pakai jas, nggak boleh orang pakai dasi. Ya, waktu di Sarinah terorisnya pakai jin, celana jin aja dipakai celananya tuh. Ya, terus pakai topi, pakai kaos. Besok-besok nggak boleh semua orang pakai jin. Kenapa? Karena jin adalah sumber terorisme. Nah, ini cara berpikir ini yang kita perbaiki, tapi nggak usah marah-marah. Gak usah marah-marah, kita beritahu, sudah ini seperti ini. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Dan jangan potong video saya. Yang tugas saya itu memberikan arahan, sudah. Ya, alhamdulillah diikuti, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Tapi jangan bikin kemudian kegelisahan-kegelisahan sehingga rame gitu. Kita ini sudah saatnya membangun, sudah. Saatnya mengisi dengan kebaikan, jangan ribut-ribut lagi. Ya, kalau semuanya ribut, kapan kita bangun negerinya? Kalau semua ribut, kapan kita menjadikan Indonesia ini makmur sejahtera seperti cita-cita undang-undang? Tapi ingat, kembalikan poinnya jihad fisabilillah. Nah, karena jihad ini penting, makanya dulu di kurikulum dulu, termasuk saya waktu belajar SD itu, sampai SMP, itu kurikulumnya masih ada tentang pembahasan sejarah kebudayaan Islam SKI. Dikisahkan perang ini, perang itu. Bukan perangnya sebetulnya, tapi diajarkan bagaimana cara berjihad yang benar. Makanya ketika pelajaran SKI itu ada, nggak ada kayak bom, nggak ada kayak tembak-menembak, nggak ada macam-macam, nggak ada. Kenapa? Karena pelajarannya ada, diajarkan dengan benar. Begitu pelajaran itu hilang sekarang, muncullah bom ini, bom itu, bom ini. Karena nggak ada cara mereka untuk belajar. Akhirnya instan dari YouTube, boom. Anda bayangkan, tukang somai jadi bisa bikin bom. Karena pelajaran yang benarnya nggak sampai gitu. Nah, karena itu, kata Al-Quran, kalau ingin belajar jadi syuhada, maka belajar dengan cara yang benar. Dan sampaikan supaya tidak sembarangan. Dan ingat ya, ingat. Karena statusnya tinggi menjadi syuhada, maka resikonya pun tinggi. Kalau Anda tidak mengikuti kaidahnya, ancamannya neraka jahanam. High value, high risk. High value, high risk. Paham?
bahasa Cirebon. Apresiasinya tinggi, tapi resikonya pun besar. Itu jihad. Di kalau salah kaidah aja neraka jahanam. Turun Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan satu orang saja, apalagi dia beriman, fajazauhu jahannam. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, maka dia telah pesan kafling di neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah menjanjikan siksa yang berlipat dibanding siksa-siksa yang lainnya. Tunjukkan pada saya orang beriman mana yang punya cita-cita pesan kafling di neraka jahanam. Tunjukkan pada saya orang beriman mana yang punya cita-cita dilaknat oleh Allah. Jadi jangan sembarangan kalau ada orang-orang di pengajian ngikuti tembak ini, bom ini, tusuk ini, awas neraka jahanam. Jelas ya? Maka ada kaidah yang pertama, pahalanya pun tinggi, tapi resikonya kalau tidak belajar tinggi. Karena itu belajar dengan cara yang benar. Kapan bagian pertama jihad fisik ini diperkenankan oleh syariat yang mendapatkan apresiasi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Contoh konkret sekarang, tentara kita nasional Indonesia, TNI misalnya, dikirim misi PBB ke daerah konflik, jaga perbatasan, dia niatkan untuk berjuang di jalan Allah, wafat syahid. Syahid. Baik. Ada misalnya dari Indonesia, dari negara kita nih, ada anjuran, ayo semua berjuang, negara kita sedang darurat, kita keluar tuh. Cuma niat dalam hati kita berjuang karena Allah. Begitu karena Allah kita lakukan berjuang, wafat di pertengahan, dalam suasana itu syahid fi sabilillah. Karena itu saya sarankan deh, saya sarankan khususnya pada siap untuk membela negara saat dibutuhkan. Jika Anda hilangkan pelajaran ini, maka Anda akan menyesal di kemudian hari karena roh untuk berjuang akan berkurang. Asal diajarkan dengan cara yang benar. Insya Allah, bom ini, bom itu, bom kulkas, bom panci, bom macam-macam hilang semua. Hilang semua insya Allah. Ya, jelas ya? Nah, status yang pertama ini, insya Allah, teman-teman sekalian, ya, kalau benar dikerjakan, insya Allah akan melahirkan pahala yang sangat luar biasa. Apa diantara pahalanya? Fokus baik-baik. Allah sampaikan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kira orang yang wafat berjuang seperti ini sifatnya wafat begitu saja. Tapi saat dia wafat, Allah akan berikan kehidupan yang lebih indah daripada sebelumnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan sebelum wafat, Allah tampakkan suasana alam kuburnya dan kenikmatan yang akan dia dapatkan. Makanya jangan heran orang-orang yang mau wafat begitu tuh sedang jihad itu banyak kisahnya Pak Bu. Antum sekali-kali bacalah kisah-kisah yang dulu-dulu, sirah para sahabat, sirah para tabi'in, sirah orang-orang dulu. Bahkan ada seorang ibu Bu, itu menyiapkan anaknya semua untuk berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Ya, saat ada tuntutan untuk itu, disiapkan khusus. Bahkan ada dulu seorang ibu yang meminta semua keluarganya berjihad. Karena kemuliaan itu. Ya, dan saking cintanya dengan Rasulullah, yang pertama dilihat oleh beliau Rasulullah. Dia begitu datang kabar, waduh ibu katanya, ini anakmu tadi wafat syahid di jalan Allah. Rasulullah gimana? Rasulullah. Ibu, ini suami anda wafat di jalan Allah. Rasulullah gimana? Hampir semuanya. Jadi wafat dengan syahid ini sebuah kebanggaan. Dan puncaknya melihat figur Rasulullah SAW. Dengan semua janji tadi. Ada seorang ibu yang dikabarkan anaknya, oh ibu anakku sedang berjuang. Saya tanya, sudah syahid belum? Sudah syahid belum? Ini bahkan orang dulu itu mencita-citakan anaknya itu bisa syahid. Jika ada tuntutan untuk bisa mendapatkan itu semua. Makanya belajar dengan benar, tuntutan itu ditempatkan di mana dengan baik. Ya, maka ada orang yang ketika akan wafat, banyak kisahnya yang sahih. Ada yang bidadari surganya kemudian menemani dia saat akan wafat dalam sakaratul maut. Ada, banyak. Dan kisah itu viral sekarang, bahkan di YouTube, di mana-mana, di buku. Itu di kitab dikeluarkan dalam bentuk cerita. Sampai kepada riwayatnya mutawatir. Ya, ada yang berjuang tiba-tiba wafatnya senyum begini. Ada yang saat mau meninggal baca Al-Quran, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam berjuang. Ya, Masya Allah. Jadi banyak yang saking nikmatnya itu, jadi kebiasaannya terbawa. Mau wafat ada yang baca Quran, mau wafat ada yang baca hadis, mau wafat ada yang senyum gitu. Masya Allah. Nggak ada yang bengong kayak antum begini.
Tapi sekali lagi ditempatkan dengan cara yang benar. Dan gak usah takut kalau saya sampaikan materi ini. Karena ini ada perbaikan dan kontribusi untuk kehidupan lingkungan kita sekitar dan terutama bangsa negara. Insya Allah saya mencintai negara ini. Saya mencintai bangsa ini. Dan saya punya keinginan kita maju makmur. Dan insya Allah kita hidup damai dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Dengan tetap menjalankan syariat Islam secara sempurna sejauh yang kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, Ustadz, kalau kemudian tuntutan itu tidak ada sekarang, khususnya di tempat kita tinggal ini, apa yang kita lakukan untuk mencapai derajat yang sama dengan itu? Ada amalan yang kedua. Baik. Apa amalan yang kedua itu? Ya, kita buka Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Halaman 207 baris ke-13 sampai 15. Sudah? Awas, fokus. Saya ingin tunjukkan pada Anda, kalau situasi itu tidak ada, jangan bikin rusuh. Jangan bom orang, tembak orang, sebut ini togut, sebut ini kafir, sebut ini itu macam-macam. Sudah, neraka jahanam. Ayo, lihat, fokus, lihat. Kalau situasinya tidak ada, Allah sudah memberikan informasi 15 abad yang lalu. Bahwa aku turunkan, kata Allah, satu amalan yang saat engkau kerjakan nilainya sama dengan orang yang berjuang langsung di medan perang. Statusnya mujahid fi sabilillah. Kalau ia wafat, wafatnya syahid syuhada. Allahu Akbar. Saya bacakan ayatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ada ayatnya? Baik. Jadi ayat ini turun saat banyak orang Islam di masa Nabi, saat sedang tuntutan berjuang di jalan Allah. Dia ada yang nyerang ke Madinah, ada yang nyerang kemana, harus bela diri. Ada yang nolong sahabatnya saat dizalimi, semua berjihad. Karena turun ayat kemuliaan jihad tadi, ya turun, semua pengen keluar berjihad. Ya. Yang paling dahsyat itu, ada jaminan Allah begini. Kata Allah, saking nikmatnya orang jihad itu di alam kuburnya, sampai-sampai kalau mampu, ia akan balik kepada yang masih hidup mengatakan, di sini nikmat, kalau bisa cepat nyusul sini. Yang di Ali Imran tadi, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saking nikmatnya. Di semua pengen keluar. Di kalau ada panggilan jihad, langsung keluar. Bahkan ada kisah yang sangat viral pada saat itu, suami itu, Bu, seorang suami sudah berniaga berbulan-bulan. Pulang ke rumahnya malam-malam, begitu datang, sudah disambut oleh istrinya, sudah mandi, sudah makan sama-sama, sedang ngobrol di kamar. Malamnya mau istirahat. Tiba-tiba wanada munadin, lewat seorang penyeru mengatakan, jahidu fi sabilillah. Sekarang ada waktunya jihad, ada panggilan jihad. Itu langsung pamit, Bu. Ma, panggilan Allah sudah tiba sekarang. Saya mohon izin ya, jihad dulu. Resikonya belum tentu pulang. Saya tanya pada ibu deh, bapak udah tugas di luar kantor nih, 3 bulan, belum pulang. Terus pulang, ketemu ibu. Udah cium tangan, udah mandi, udah makan, udah segala. Ibu sedang ngobrol nih, tiba-tiba ada panggilan, jihad gitu. Masuk telepon. Terus pamit, Ma, papa jihad dulu ya. Saya tanya pada ibu, diizinkan atau tidak? Pak, kalau bisa gelombang kedua aja. Coba lihat. Pamit ya, Ma, aku jihad dulu, panggilan Allah sudah tiba, kita bertemu di surga. Kita bertemu di surga. Yakin betul dengan memang agama itu harus ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan ya susah. Agama itu keyakinan. Dzalikal kitabul la raib. Jangan kalau ragu ya bukan agama namanya. Harus yakin. Yakin itu di hati. Yakin itu di hati. Kalau sudah sampai ke hati, kekuatannya muncul. Pokoknya semua yang di hati itu keyakinan. Cinta di hati, makanya mesti yakin. Kalau nggak yakin susah. Makanya orang sering mengatakan, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Catat. Dari mata turun ke hati. Ya. Udah balik sini, balik. Jadi semua berangkat tuh. Ketika
Ketika semua berangkat, kosong sebagian tempat. Karena kosong itu, kalau semua nanti syahid, siapa yang meneruskan risalah? Maka turunlah ayat ini. Allah turunkan sebuah amalan yang dengan amalan itu setara dengan jihad dan tidak harus semua ke medan perang. Kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak mesti semua orang beriman terjun ke medan perang semua. Kalau kalian berangkat semua, siapa yang nata kota? Siapa yang bangun, siapa yang belajar, siapa yang makmurkan negeri? Siapa yang bangun negeri? Siapa yang kerja di ini, siapa yang di situ, siapa yang bisa makmurkan ini semua? Siapa yang meneruskan risalah keislaman dengan baik? Kata Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din." Aku turunkan sekarang satu amalan yang bisa dikerjakan oleh sebagian kalian yang tidak harus semua berperang. Yang kalau kalian kerjakan amalan ini, maka nilainya setara dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat saat sedang mengerjakannya, syahid syuhada. Semua ahli tafsir memberikan pandangan, ya, terkhusus Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan ayat ini diturunkan untuk menyamakan status amalan ini dengan jihad fi sabilillah di medan perang. Artinya kalaupun ada yang berjihad dan yang lain mengamalkan amalan ini, statusnya syuhada kalau wafat. Mujahid ketika beramal. Kalau tidak ada tuntutan kemudian berjihad dengan perjuangan, maka amalan ini statusnya naik di atas jihad dengan amalan fisik. Ada di atas. Apa amalannya? Kata Allah, liyatafaqahu fid din. Amalannya tafaqquh fid din. Dari kata fikih, menggali, memahami, belajar tentang semua tuntunan yang bisa dipelajari dalam ad-din. Amalannya tafaqquh fid din. Saya pelan-pelan ya. Nanti saya berhenti dulu di sini. Setelah ini nanti kita undang teman-teman yang akan berjuang tafaqquh fid din ini. Dan nanti saya akan mintakan juga insya Allah wakil ketua MPR untuk hadir bersama kita nanti insya Allah setelah huraian ini untuk memberikan ya sebuah pesan-pesan khususnya pada siswa yang akan tafaqquh fid din ini, dan mudah-mudahan kita doakan mereka pulang kembali menjadi ulama insya Allah ya. Lihat sini, amalannya disebut tafaqquh fid din. Bu, Pak, hati-hati Bu, Pak. Ini nilainya sama dengan orang yang berjihad di medan perang. Saat terjadi tuntutan. Apa itu tafaqquh? Tafaqquh berasal dari kata fikih artinya. Dari kata fikih, faqaha. Faqaha bermakna al-fahmu. Paham. Fikih itu artinya paham. Ya, saya ulang. Fikih artinya apa? Paham. Gini, kita belajar ilmu nahwu dan sharaf dulu ya. Di ilmu sharaf, kalau ada kata dasar ditambah ta di depannya, maka di antara fungsi ta itu menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Misal, faqaha ditambah ta di sini. Maka ta-nya ini menunjukkan keseriusan, kesungguhan. Kalau sebelum akhirnya, sebelum huruf akhir ditambah tasydid. Tasydid dari kata syiddah. Ya, secara ilmu bahasa tasydid itu menunjukkan dua huruf yang disatukan. Awwala hamzah waw lam. Ya. Tapi dalam fikih lughah kalau ada kata syiddah ini menunjukkan amalannya tidak mudah. Sehingga butuh motivasi dua kali lipat. Semangat, menunjuk pada semangat. Kembali ke sini. Tafaqquh berasal dari kata fikih artinya paham. Kata Allah, saya turunkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan amalan ini akan setara dengan mujahid fi sabilillah. Kalau wafat kalian akan masuk dalam status syahid. Kalau banyak kan disebut syuhada. Apa amalannya ya Allah? Kalian coba ikuti, kalian coba sertai, kalian coba adakan khusus fokus kegiatan-kegiatan untuk memahami fiddin, semua yang terkait dengan ad-din. Yang dimaksud ad-din dalam Al-Quran al-Islam. Tafsirnya Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi maksudnya pahami semua tuntunan dalam Islam. Ini tafsirnya ad-din al-Islam.
Buka Quran, surah ketiga, ayat 19, paling kiri sebelah atas. Jadi kalau tidak ada tuntutan untuk berjuang di medan perang, tidak ada anjuran itu, ulama belum berfatwa, majelis ulama belum memberikan arahan dan sebagainya, maka yang kita cari ini majelis-majelis tafakuh. Majelis-majelis yang dengan itu mempelajari tuntunan dalam Islam sampai paham. Misal, apa dalam Islam itu? Turunkan lagi pengertian Islam. Yang paling pokok di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di Al-Arba'in An-Nawawiyah hadisnya nomor kedua. Ya, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar, "Mal Islamu, apa itu Islam?" Maka dijawab oleh beliau, "Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Syahadatain, tauhid. Yang kedua, wa tuqimas shalah, salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, zakat. Yang keempat, tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji dan atau umrah. Di sebelum kita bahas yang tinggi-tinggi dulu, ini ada yang pokok. Kata Allah, kalau nggak ada tuntutan Anda untuk berjuang di medan perang, maka fokuslah belajar untuk paham agama. Paham keislaman. Jangan tinggi-tinggi dulu, kata Allah. Yang pokok dulu, yang 5. Contoh, syahadat, jangan-jangan baru berucap di lisan saja, tapi ilmunya belum dipelajari. Makanya ketika Allah meminta kita bersyahadat, disertakan dengan ilmu. Buka Quran surah ke-47, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terjemahkan dengan ilmu balaghahnya. Fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu. Kalau diterjemah, maka ketahuilah. Fa'lam itu fi'il amr dari kata alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. I'lam la ta'lam. Ya i'lam, cari ilmu. Jadi jangan cukup bersyahadat dengan lisan, cari ilmu untuk menguatkan syahadat kita sehingga kita kuat betul. Paham betul kenapa Tuhan yang mesti Allah. Kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa kita menyembah Allah? Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka pertama ibadahnya akan terasa nikmat. Yang kedua, kalau orang lain menyoal tentang keislaman kita, khususnya ketuhanan Allah, kita bisa jawab. Lah ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kasih mie instan, pindah. Kasih sarung, pindah. Ya, kasih bantuan sembako, pindah. Ya karena cuma di lisan. Ya kalau keluar di lisan, kemudian maaf datang kalimat lisan lain lagi dan belum masuk ke dalam hati, itu bisa pindah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku mencintaimu. Asal kamu pindah ke agamaku, pindah. Murtad. Tuh. Kenapa? Karena kurang ilmu. Makanya nggak bisa jawab saat disoal. Kenapa Tuhan kamu Allah? Kenapa nggak bertuhan saja? Kamu nggak bertuhan? Iya. Nggak ada Tuhan? Iya. Berarti kamu setengah Muslim. Ya tidak bertuhan itu la ilaha. Nggak ada Tuhan. Tinggal tambah illallah. Selesai. Nah, jadi ini bagian pertama. Kedua, coba cek. Maaf ya, saya sudah bersyahadat Ustaz, saya belajar tauhid, ilmunya disebut tauhid. Masuk sholat. Sholat itu Pak Ibu sekalian, coba cek. Semua kitab-kitab, buku-buku yang mengajarkan kita tentang sholat dan memberikan informasi seputar sholat, pasti tulisan depannya fikih sholat. Cek. Saya belum pernah nemukan ada buku judulnya ilmu sholat. Pasti fikih. Fikih salat karangan Syekh Fulan. Sifat salat Nabi SAW karangan Syekh Fulan. Fikih. Kenapa menggunakan kalimat fikih? Ada isyarat kalau mau belajar ibadah tentang salat sampai paham betul. Jangan sampai berucap tapi nggak ngerti yang diucapkan. Coba, saya sering sampaikan kalimat ini. Jujur sampaikan pada saya. Dan tanamkan pada jiwa Anda. Demi Allah saya katakan. Anda dari ribuan kali ruku dan sujud sampai malam ini, berapa persen bacaan salat yang Anda pahami? Ya bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibacakan? Ruku nggak paham, sujud nggak ngerti, duduk di antara dua sujud nggak juga paham. Ya bagaimana kita bisa menikmati sholat kita? Dan anehnya dikerjakan itu 5 kali sehari. Subuh nggak paham, zuhur nggak paham, dikasih oleh Allah asar nggak paham juga, dikasih kemudian maghrib nggak paham juga, isya nggak paham, sudah puluhan tahun nggak ngerti juga. Mau sampai kapan Joni? Sampai kapan? Maka kita bikin peta. Cari majlis ilmu, majlis ta'lim yang mengajarkan kita sampai paham, sampai mengerti. Dia bukan sekadar memberikan doktrin, ikuti saya. Kalau nggak ikut sama saya, oh berarti Anda salah keislamannya.
Yang dibenarkan oleh Quran itu cari yang memahamkan kita. Karena itu saya sering katakan pada Anda, kalau Anda belajar dengan saya, tidak meningkat wawasan Anda, tidak paham tentang agama, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Itu lebih baik. Makanya kita bikin peta sekarang, ini pengajian mana nih? Ya di depan tinggal Anda, di sini ada Al-Ihsan, Jannatul Firdaus, Baitur Rahim, Al-Azhar, Al-Ihsan sana lagi. Ya, ada As-Salam, terus ke sebelah sana. Ya, ada lagi yang ke Sumarekon macam. Cek jadwalnya mana fikih salat. Gurunya siapa? Ngajarkan apa? Sampai paham atau sekedar informasi? Cari yang sampai memahamkan betul. Begitu Anda dapatkan itu, itulah peluang jihad. Tinggi itu. Makanya buru. Saya aneh antum ini tahu mau meninggal, tapi nyarinya dunia melulu. Ya keluar gelap, pulang gelap. Sepekan tuh masa untuk akhirat tuh nggak ada gitu. Katanya yakin akan meninggal. Yakin akan dihisab. Persiapannya apa? Persiapannya apa? Kalau malam ini wafat apa persiapannya? Dan kita kan nggak tahu kapan wafat. Coba sebelum tidur tuh merenung sejenak ya. Kalau saya malam ini wafat, bagaimana status saya di hadapan Allah? Sholat saya dari sekian banyak diterima enggak? Amalan saya berapa yang diterima? Berapa yang ikhlas? Berapa yang sering dibincangkan pada orang? Berapa yang pengen dipuji? Berapa banyak yang ingin dinilai oleh manusia? Dan Anda masih merasa aman dengan hisab yaumul qiyamah. Itu ada anak-anak Anda. Ada cucu. Ada bapak, ada ibu. Apa enggak terbayang satu saat ketika Anda berpisah dan mendengar teriakan anak Anda yang Anda sekarang pangku-pangku. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ibu berpisah dengan anaknya. Suami dengan istrinya. Anak-anak dengan keponakan dengan temannya. Wa man fil ardi jami'a tsumma yunji. Dia berharap pengen selamat sendiri, sementara ketika dia mau selamat, anaknya teriak, "Papa, panas, Pak, panas, panas." Anda bisa apa saat itu? Anda merasa aman sampai malam ini? Mau sampai kapan gitu? Sampai kapan? Kalau cuma kita lafadzkan, kita nggak mengerti. Memang betul, sah sholatnya, sah. Sah sholat. Cukup sampai di situ. Tapi kenikmatannya kosong gitu. Kita pengen ketika sholat tuh ada air mata yang mengalir. Pengen saat sujud ada kepasrahan tertunduk. Pengen saat berdoa ada keindahan dan ketenangan saat memohon. Itu bagaimana bisa mendapatkan itu kalau nggak mengerti yang kita kemudian dapatkan? Mana akhirat kita? Dan ketika Anda hadir di taklim semacam ini, itu jihad. Jihad. Makanya kalau saya katakan, petakan tuh taklim-taklim sekitaran tempat kita. Jangan semua buat dunia. Sabtu, Ahad, cari. Kan udah diajarkan oleh sahabat Nabi. Ya, Abbas, paman Nabi SAW, itu pebisnis, sukses, pengusaha. Tapi punya waktu-waktu saat weekendnya untuk belajar dengan Nabi. Sampai hafal 200 hadis. Anaknya dibawa, kalau beliau sedang bekerja, anak dititipkan. Sehingga saat Nabi meninggal, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh. Biasakan seperti itu. Kalau wafat antum pas saat mengikuti itu, wafat meninggal, syahid. Masya Allah. Kayaknya ada ulama yang sedang mengajar begini, di antara guru itu ada guru-guru kami itu sedang mengajar begini, tiba-tiba senyum, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal. Ya, insyaallah. Ada yang sedang baca Quran di masjid. Antum sekali-kali kalau buka YouTube carilah orang-orang yang seperti itu supaya bisa menggetarkan hati gitu, mengingatkan pada kematian itu penting. Cari ulama-ulama saleh, lihat yang lagi baca Quran meninggal, lagi sholat meninggal. Terus tanya pada diri antum, saya meninggalnya saat bagaimana? Itu. Nah, ini dia. Fikih. Jadi kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu. Dan udahlah sekarang jangan cari banyak masalah. Jangan cari banyak keributan. Kita mau fokus saja kerjakan kebaikan. Belajar dengan baik. Kontribusi yang positif. Hilangkan hoax. Hilangkan kata-kata kotor dan sebagainya. Sudah fokus siapkan akhirat kita. Kata Nabi, ini kalimat ini penting sekali. Sayaghlibu 'ala dunya Luqa ibn Luqa. Nanti akan tiba orang-orang yang berusaha menguasai dunia kalangan Luqa bin Luqa. Luqa bin Luqa ini orang yang tidak kenal kebaikan. Dia orientasinya buruk aja gitu. Dunia buruk dan sebagainya. Maka yang paling baik diantara itu, kata Nabi, adalah orang tua yang menyiapkan anak-anaknya konsisten dalam kemuliaan. Fokus rawat jadi anak baik. Rawat jadi anak mulia. Jadi kalau bukan Anda yang penghafal Quran, anaknya yang hafal. Kalau bukan Anda yang hafal hadis, anaknya investasikan. Kalau sudah seperti itu, semuanya akan baik. Jadi kalau anak Anda baik, kan ke depan itu generasi yang akan berkontribusi pada negara, pada lingkungan, itu anak-anak kita, bukan kita sekarang. Jadi kalau kita
kita siapkan semuanya baik sekarang, mereka akan jadi anak baik kemudian hari. Dan panennya saat akhirat nanti. Karena kita nggak akan tahu saat kapan mereka kembali kepada Allah. Panennya akhirat. Akhirat. Jadi kalau orientasi begini enak hidup kita tuh, enak gitu. Fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Berapa banyak orang umrah tapi nggak ngerti yang dilakukan. Putar Ka'bah. Sayang, ada yang jual kebun, jual tanah, jual macam-macam sampai di sana ibadahnya nggak sempurna. Ada yang tawaf bawa handphone, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sa'inya live, kelihatan di sana, di aku lagi lari-lari kecil nih. Oh, tuh, ya, saya kira kamu maraton. Jalan. Tuh, sayang gitu, sayang. Ini fikih. Jadi kalau tidak ditemukan amalan yang pertama tadi, maka penuhi majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu itu pun yang memahamkan kita tentang syariat. Nah, kalau ada yang seperti ini statusnya mujahid fi sabilillah. Jadi bukan majlis yang menghilangkan keimanan atau ilmu, ketawa-ketawa nggak jelas, ya kan? Atau nggak ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Terakhir, ini baru setengah, kata Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang yang belajar ini bukan sekedar datang, tapi dia memahami, mencatat, mengingat, dan dari pelajaran itu di-share lagi kepada anggota keluarganya yang tidak ikut belajar. Ini isyarat dari Al-Quran, tidak semua yang tafakuh fiddin sekeluarga ikut semua. Kayak antum sekarang, mungkin suami ikut, istri tidak. Ya kan? Anak ikut, orang tua tidak. Orang tua ikut, anak tidak. Jangan soleh sendirian, karena antum tuh ada keluarga yang lain. Masa cuma ente aja yang ke surga, anak mau dibawa kemana? Istri gimana? Keluarga, kerabat bagaimana? Tetangga bagaimana? Ya, makanya kata Al-Quran, serius belajarnya, catat. Gak paham, tanyakan. Cek lagi. Sekarang ada YouTube, enak bisa dilihat, dibolak-balik, gitu kan? Ya, kaji lagi, pahami lagi, itu caranya. Jadi kalau kita belajarnya demikian, itu Masya Allah, tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, nanti doakan. Saya insya Allah dalam waktu dekat ini lagi cetak beberapa buku dan mushaf. Nanti kalau rezeki masih ada, saya mau cetak buku tulis, catatan penuntut ilmu. Nanti saya bagi deh, ya bagi supaya antum mencatat. Ya, nanti apa yang nggak ada bilang sama saya. Pulpen kurang, nanti saya cari pulpen. Ya, makanan nggak ada, cari sendiri. Ya. Banyak di luar. Ya. Nah, itu yang itu tuh kita nanti perbanyak tuh ya, insyaallah. Baik, jadi mana pinjam. Jazakallah khair. Nah, ini ya. Nanti di sini ada buku catatan penuntut ilmu. Insyaallah nanti kita perbanyak lagi. Ini nanti ada catatan bagaimana belajar secara singkat, dalamnya ada catatan kosong. Nah, ibu jangan campur-campur ya. Utang, kredit, arisan yang ada di sini ya. Nah, ini untuk belajar aja dan jangan disobek supaya ada catatan. Nanti dia bersaksi di hadapan Allah dari kiamat. Ya, tapi tidak harus dibawa ke kuburan. Ya, kalau saya meninggal, sertakan catatan ini di dalam kubur. Kalau tanya malaikat, man rabbuka, lengkap di sini. Paham ya? Baik, siap insya Allah? Nah, belajarnya mesti begitu. Dan biasakan fokus pada pelajaran. Jangan sibukkan dengan yang lain yang mengurangi pahala kita. Makanya saya tidak mengajarkan celaan, saya ngajarkan. Jangan sampai masuk majlis ilmu pandai mencela. Ini belum apa-apa baru keluar udah nyela orang. Atau nyela orang lain lagi yang belajar di majlis ilmu yang lain. Gak apa-apa, hormatin teman-teman yang lain. Mungkin ada ustadz lain yang mengajarkan cocok, kita hormati. Ya, dan kita sayangi, kita doakan mereka. Jelas ya? Kalaupun ada yang mencela mungkin belum tahu. Mau kemana? Ta'lim, jihad sama siapa? Ustadz Adi, Ustadz bid'ah tuh. Ya nggak apa-apalah gitu. Ya belajar dulu. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Nah, itu cuman perbedaannya, kalau yang meninggal di medan perang, maka dia dikuburkan dengan pakaian seluruhnya. Tapi kalau meninggal di majlis ilmu seperti ini, tetap dia dimandikan, disolatkan, dikenakan dengan kain kafannya. Hanya statusnya di hadapan Allah serupa dengan mujahid yang tadi. Jelas ya? Bahkan kalau statusnya naik menjadi alim, ulama, pengajar, maka naik status dia jadi pewaris para nabi. Berdasarkan hadis dari Ibnu Majah, nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum awrathul ilma fahadduhu bihadin wafir. Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, uang, harta, tapi mewariskan ilmu. Kalau Anda temukan ulama-ulama pakar ilmu itu, cepat Anda ikat mereka, maksudnya tempel mereka, kalau perlu gigit dengan geraham. Nah, ini bahasa balago, jangan datang pada ulama gigit. Bukan.
Maksudnya seperti Anda genggam dengan geraham, pegang kuat. Ada taklimnya, kejar, kosongkan waktu, ikut, jangan ketinggalan bagian-bagiannya, itu maksudnya. Ya, makanya penting belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, pewaris Nabi itu luar biasa naik derajatnya. Maka siapkan dari sekarang ya. Siapkan. Nah, ada bagian yang selanjutnya, dia syahid akhirat, tapi tidak disebut syahid dunia. Jadi kalau meninggal ini orang nggak menyebut syahid, meninggal aja. Tapi ternyata status syahid. Statusnya syahid di sisi Allah. Dan saat nanti dia wafat, dihisab di hari kiamat, berpeluang ditempatkan dengan para nabi. Ini setidaknya ada 4 golongan lewat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditambah dengan yang satu tadi jadi 5. Asy-syuhada'u khamsatun. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para syuhada itu ada 5 golongan. Tingkat yang paling tinggi yang syahid di jalan Allah yang tadi saya terangkan. Plus nanti tambahan spesifiknya dengan yang haji. Yang haji kalau benar hajinya kemudian dikuburkan dengan pakaiannya, ihramnya, dan dia akan dibangkitkan dengan kalimat talbiyah. Begitu bangkit, labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik, bangkit. Tapi ada 4 golongan lain kata Nabi, yang jika dia kemudian wafat masuk dalam kategori syuhada akhirat, walaupun di dunia tidak familiar, tidak viral disebut dengan syuhada. Apa yang keempat itu? Ya, 1 al-mat'unu, 2 al-mabtunu, yang ketiga al-ghariqu, yang keempat sahibul hadmi. Apa arti dan terjemahan dari keempat ini? Kita akan lihat di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Nah, sebelumnya saya ingin mengundang Bapak Wakil Ketua MPR Pak Zulhas ada di sini. Beliau ini baru sampai dari luar negeri, Bu. Dan saya ingin mengundang adik-adik saya yang akan berangkat ke Tajul Hafidhin, ke Sudan. Sudah ada di sini? Waalaikumsalam, Pak Zul. Baru sampai. Dari mana? Oh, Masya Allah. Iya. Beliau baru dari London, Turki. Saya itu kirim pesan. Saya bilang, Pak Zul, insya Allah malam ini ada ta'lim. Dan kita akan melepas adik-adik kita, putra-putri bangsa, untuk belajar di kampus khusus di dunia, spesifik untuk ahli Quran saja. Jadi ada kampus Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita akan buka untuk selanjutnya. Jadi di kampus itu hanya menerima penghafal Quran 30 juz. Tidak menerima yang lain. Dan dia akan diberikan ilmu-ilmu di sana sesuai dengan aspek terapan dari Qurannya. Indonesia mendapatkan 10 kuota dan 10-nya diberikan kepada Quantum Akhir Institute. Alhamdulillah. Jadi diserahkan kepada kami. Lalu saya menyeleksi se-Indonesia. Ada murid-murid saya khusus di sini, sebagian saya buka untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dari 800 orang hanya terambil 8 orang yang memenuhi kualifikasi. Insya Allah visanya sudah sampai, tiketnya juga sudah kami belikan, ya, dan kami siapkan perjalanannya insya Allah. Tanggal 26 akan berangkat. Saya WA-kan kepada Pak Zul, karena beliau ini putra-putri bangsa, maka harus ada dari perwakilan bangsa yang melepas juga pada malam hari ini. Ternyata belum sampai WA-nya, conteng 1 aja Pak Zul. Udah nyampe sini saya baru dikasih kabar, beliau ini sedang di pesawat dari London ke Turki baru nyampe. Jadi begitu buka WA di bandara langsung ke sini. Alhamdulillah. Ganti baju aja katanya ya, supaya sesuai lah gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zul kesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa anak-anak ini akan berangkat. Sebagian besar dari mereka adalah yang mengikuti program pengkaderan ulama. Dikinya punya kelas khusus namanya PKU, ya, program kader ulama. Insya Allah seperti saya janjikan, di pekan ini akan dibuka kembali, sudah masuk gelombang kedua. Gelombang kedua sudah selesai, akan masuk gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini, saya kasih bocoran syaratnya sekarang. Insya Allah yang akhwat juga akan saya buka. Saya terima ikhwan 10, akhwat 10, syarat pertamanya mesti hafal Quran 30 juz. Itu saya bimbing langsung. Saya akan bimbing langsung, saya bimbing selama setahun. Setelah itu nanti saya kirimkan untuk belajar di pusat-pusat keilmuan, sumber-sumber ilmu sesuai dengan bidangnya. Nanti pulang lagi supaya bisa mengabdi insya Allah di masyarakat Indonesia. Pada malam hari ini
saya langsung saja saya undang. Di mana Mas? Maafnya. Yang 8, yang itu Pak Taufik. Enggak, itu aja. Ada beberapa adik-adik kita yang akan berangkat, bisa berbaris di belakang sini. Silakan. Pinjam mic-nya Mas. Mic-nya pinjam. Sini ya. Ini insyaallah adik-adik kita yang akan berangkat, teman-teman sekalian. Silakan Pak, ayo silakan. Ini ada teman-teman kita, ini sudah belajar dengan kami di sini. Dan saya utus ke Istanbul dulu untuk belajar dulu setahun. Di mereka ngambil sanad di Istanbul. Ini ada di antara mereka yang sudah hafal Quran yang sanadnya tersambung ke Rasulullah SAW. Ya, nyambung 30 juz. Dan saya tugaskan sebelum berangkat untuk mengabdi dulu di lingkungan kecil supaya bisa memahami fikih dakwah. Dan mohon doakan mereka akan berangkat insyaallah ke kampus yang tadi saya sebutkan, kurang lebih belajar S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3-nya 2 sampai 3 tahun. Jadi pulang-pulang ke sini insyaallah masing-masing sudah jadi ahli Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dari luar Jawa, dari Padang, dari mana, dari macam-macam. Ini 5 yang sudah hadir. Antum dari mana? Dari Bogor. Siapa namanya? Muhammad Faiz. Muhammad Faiz dari Bogor. Nah, ini sudah sanad, sudah selesai. Quran dengan punya sanad ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Antum dari mana? Dari tadi. Dari Purwakarta, ya. Siapa namanya? Fauzi. Sudah menikah belum? Qarib insyaallah. Maaf ya, udah punya calon. Udah, ini juga insyaallah sudah hafal 30 juz. Antum? Abdullah Hidayat. Masya Allah. Dari? Padang Panjang. Dari Padang Panjang. Masya Allah. Ini Padang Panjang. Tiba di sini. Kapan tiba di sini? Baru saja sampai mah. Pakai pesawat? Sampai ke sini? Oh, Masya Allah. Antum dari mana? Tangerang. Tangerang. Siapa namanya? Mus'ab. Mus'ab. Ya, Mus'ab juga sudah selesai 30 juz. Kemudian anta kaifa halak? Masmuk? Muhammad Habib Muhammad Habib Ar-Rashid. Dari mana? dari Bogor. Dari Bogor. Ini juga sudah selesai 30 juz dan punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Ya, malam ini saya minta Pak Ketua MPR untuk menyerahkan kepada teman-teman ini. Ini tiket keberangkatan mereka. Paspornya sudah saya sampaikan. Dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya minta perwakilan dari MPR untuk menyerahkan. Pak Zul, mohon izin. Ya, mic-nya saya pegang aja. Ini sama semua Pak, tiket itu untuk berangkat. Insya Allah sama semuanya. Nah, ini teman-teman ya. Nanti tahun depan kita buka lagi. Mungkin anak bapak ibu yang insya Allah akan meneruskan di kemudian hari ya. Insya Allah. Nah, ini Mus'ab dari Tangerang. Baik, kemudian dari Padang Panjang. Saya nggak tahu sepanjang apa sekarang. Jazakallah khair. Baik. Apa lagi? Yang dari Purwakarta. Kemudian dari Bogor, Faiz, jazakallah khair. Baik ya, silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Pak Zul, mohon izin silakan. Kemudian saya ingin infokan yang pertama setelah ini, bulan depan di kisaran pertengahan Desember, sekitar 15 sampai 17. Seperti saya sampaikan akan ada karantina akbar yang menyampaikan metode menghafal Quran 30 juz dan tidak harus lewat karantina. Jadi nanti ada bisa Anda kerjakan di tempat masing-masing yang kemudian dengan itu insya Allah capaiannya akan sama kalau serius seperti yang di karantina. Metodenya akan kami sampaikan. Sekarang kami akan menentukan tempat dulu karena Anda akan bertemu dengan ratusan ribu para penghafal Quran dari seluruh wilayah Indonesia. Ya, mungkin catat dalam lembaran kehidupan kita, insya Allah kita akan ada di sana. Dan insya Allah mudah-mudahan wafat sebagai penghafal Al-Quran ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga saya mohon doa insya Allah. Ini sedang berjalan proses teman-teman sekalian untuk Islamic Center ya, Islamic Center ini di Jawa Barat saya sampaikan. Wilayahnya di Bandung, tapi saya belum tetapkan informasi kepada Anda tepatnya di mana supaya tidak ada spekulan-spekulan sekali lagi ke sana. Ya, kita insya Allah tahap pertama sudah jalan, akuisisi lahan, marketnya sudah beres, dan bahkan insya Allah kita sudah mulai menyiapkan guru-guru. Ya, guru-guru sudah mulai,
hafalan sudah mulai, bahkan MOU dengan beberapa bagian sudah mulai. Jadi mohon izin, yang sudah masuk donasi dari teman-teman sudah mulai kami gunakan untuk akuisisi lahan, persiapan, program Qur'annya, at-taisirnya dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun depan pembangunan sudah berjalan, dan yang pertama kali dibuka insya Allah laboratorium Al-Quran untuk semua pecinta Al-Quran dan pesantren, ya, dan pesantren. Baik, terakhir barangkali saya mintakan ke Pak Zul untuk sedikit memberikan masukan, testimoni kepada kita, dan nanti setelah Pak Zul sampaikan, saya akan memberikan kejutan sebagai penutup dari pertemuan kita untuk informasi yang sangat penting. Silakan Pak Zul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya 5 hari tugas. Tadi begitu landing dapat WA dari guru kita, ada melepas mujahid-mujahid kita ke Sudan. Baru baca tadi jam 6. Jadi saya langsung pulang, ganti baju aja terus kemari. Saudara, kita doakan guru kita Ustaz Adi Hidayat selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan. Amin, amin. Untuk terus berjihad di jalan Allah. Cita-citanya ingin melahirkan 100.000 penghafal Al-Quran. Saya berjanji sekuat tenaga akan membantu mendukung beliau sebisanya. Apalagi tadi lihat anak-anak kita, coba lihat tuh tadi yang 5 muda-muda, gagah-gagah. Begitu melihat wajah-wajah mereka, nampak bahwa Islam akan bangkit dari Indonesia insya Allah. Amin. Oleh karena itu Ustaz sekali lagi, mungkin kalau beasiswa itu kan terbatas Ustaz, dari negara penerima terbatas. Artinya kalau anak-anak muda gini memiliki kemampuan, itu kita juga bisa carikan beasiswanya. Saya punya anak-anak ada 500, kita didik di Lampung. 500 itu 400 beasiswa, 100 saja yang bayar. Satu bulannya satu anak 2,5 juta. Berarti kalau 400 berapa itu? Tinggal hitung aja. Artinya kalau ada teman-teman nanti yang memiliki talenta, memang pintar, kalau 8 kita kirim, atau 10 kita kirim, lama. Tapi kalau bisa banyak, Indonesia yang luas ini dengan 260 juta penduduk, ya, belasan ribu pulau. Kalau banyak ahli-ahli Quran nanti yang kita kirim kembali ke tanah air, maka saya kira percepatan ya untuk memahami Al-Quran dan menjadikan Islam menjadi Indonesia menjadi pusat kebangkitan Islam itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Tadi juga Ustadz kita, guru kita akan buat lembaga pendidikan di Kabupaten Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Kita doakan, kita dukung sebisa mungkin, kita berlomba-lomba untuk mendukung ini jalan untuk ke surga. Mudah-mudahan nanti di sana juga cita-cita Pak Ustadz dan kita semua untuk menjadi pusat kajian Al-Quran bisa terlaksana dengan baik, dan semoga Allah memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, tidak ada kemajuan yang instan, ya. Cuma pilpres 5 tahun terus Islam maju, nggak mungkin, tidak mungkin. Ya, Islam kalau mau maju ya caranya seperti yang lakukan Pak Guru kita, mendidik, melatih, ya, melahirkan mujahidah dakwah yang memiliki ilmu yang tinggi, barulah Islam akan bangkit dan maju di tanah air. Semoga Allah SWT beri kekuatan dan pertolongan kepada kita. Saya juga nanti akan mendampingi Pak Ustadz tanggal 26 ke Turki. Beliau alhamdulillah mendapat anugerah Dr. Honoris Causa di Turki, yang nanti juga akan dihadiri di acara itu insyaallah Presiden Turki Erdogan. Kita doakan sekali lagi Ustadz selalu dikaruniai kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saya dapat informasi juga 48 orang
Ya, khusus yang belajar di tafsir dari Wajo juga hadir di sini. Ya, Wajo 48 orang ya yang belajar tafsir malam ini hadir. Wajo itu di Sulawesi. Kalau dari Makassar bisa 5 jam lagi ke sana. Saya pakai helikopter. Anda bayangkan. Jadi yang ke Makassar 2 jam setengah tambah 5 jam lagi 7 jam setengah bisa hadir di sini. Maka bagaimana yang kita jaraknya dekat-dekat dengan kita semua? Ada yang dari Wajo? Boleh angkat tangan? Oh, ini ada. Oh ya, baik ya. Baik. Nanti tolong panitia berikan hadiah kepada 48 orang ini. Paket buku yang saya tuliskan ya. Insyaallah di sama yang At-Taisir yang juz 30 ya. At-Taisir juz 30 sama ada buku-buku minta tim 48 orang. Jadi nanti bisa pulang dengan membawa sesuatu. Yang lain insya Allah pulang membawa pahala ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, informasinya insya Allah kajian taklim selanjutnya yang biasa dimulai ba'da maghrib akan ada pendahuluan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang kita buka tiap pekan seperti janji saya akan ada juga pengajar dari Mesir. Ya, yang saya mintakan nanti untuk bisa standby di sini kalau ada yang mau baca Quran langsung boleh. Ada yang mau ngambil sanad, boleh. Ada yang mau belajar bahasa Arab, boleh. Karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi begitu ceramah, antum tiap hari aja dengerin. Ntar juga insya Allah pusing sendiri. Dan bisa kemudian. Nanti pekan depan saya mulai atur. Kalau bukan Sabtu dan Ahad standby, ya saya akan sertakan mereka sebelum kajian dimulai. Dengan saya mungkin ba'da asarnya dia sudah membuka di sini. Jadi saya lihat kadang-kadang ada yang datang lebih awal, ya. Ada yang kemudian nginap bahkan, ya, ada yang kemudian sudah pagi-pagi sehari sebelumnya sudah mojok di sap itu tiba-tiba suruh keluar gitu ya. Ada yang ya itu nanti bisa ngambil manfaat lebih insyaallah. Pekan depan mohon izin kita libur dulu. Ya. Tapi saya tidak melarang Anda datang. Silahkan datang, cuman saya nggak ada. Saya mau ke Turki, lanjut ke Eropa. Ya teman-teman yang di Eropa kita insyaallah bertemu. Insyaallah nanti saya ke Belanda dulu, ke Holland, ke Utrecht, kemudian sambung ke Belgium, ya, tahu Belgium? Dari Garut lurus ya, jangan belok-belok. Kemudian berhenti di Paris insyaallah. Jadi terakhir kami di Paris dan kembali ke sini dan kita akan mulai lagi sepulang insyaallah dari Eropa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin 1 pekan, boleh datang lagi di pekan berikutnya dan insyaallah saya sudah siapkan teman-teman untuk menyiapkan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumil qiyamah. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا علمنا ما جهلنا ووافقنا بما تعلمنا ووافقنا لنعمل ما تعلمنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.